Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru saya, Habib Muslim, beserta seluruh para habaib, para ulama, skill di sini sampai akhir nanti karena saya harus ke kampung, saya ke kampung juga ngecek ke pintu-pintu air yang ada di Jakarta, karena kalau sudah gerimis seperti ini saya takut kalau nanti tahu-tahu ada banjir yang datang. Kemudian juga ini di HI juga ada acara, memang tugas saya muter-muter dari pagi sampai malam, isinya yang muter. Mohon doa restu dan sekali lagi mohon maaf, saya mohon pamit dari tidak bisa sampai akhir acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati Ayahanda Wilayah DKI Jakarta, Bapak Gubernur DKI Bapak Haji Joko Widodo, dan kita doakan beliau yang akan terus berkeliling untuk memantau wilayah yang sedang gembira dan yang sedang sedih, sama-sama dipantau oleh beliau. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada beliau dan beliau selalu dengan kemudahan. Ini Pak Gubernur yang sampai belum sempatnya. Ini kalau seandainya Pak Gubernur bisa saya baca 2 jam lagi, bisa lihat dari beliau, karena memang memilih yang pertama kali dikunjungi di sini, ya berarti akhirnya akhir waktu beliau tidak bisa hadir, pertengahannya juga harus keliling lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Kita ucapkan selamat jalan bagi beliau, semoga rahmat dan kebahagiaan selalu. Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وسمع إلى روح أبو شجاع في الجنة عن ممجد حسن بن الحسين عليه السلام. وسمع إلى روح إمام فاطمة اللسان حسنة الجهر عن قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسمع إلى روح أمهات المؤمنين سيدنا علي الكبرى عليه السلام وعلى الرضا وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح المستقيم وحقه العارف العليم البصير المنزل عبد الحميدين سيدنا محمد الباقي بن صالح سيدنا عبد الوليد سيدنا الحسين سيدنا علي الرضا وسورهم وفروعهم. ثم إلى روح الكتب جمال حلم محبوب سيدنا محمد الله حمد بن عيسى سيدنا محمد بن علي العربي ثم ساداتنا علي العربي وعشورهم وفروعهم. ثم إلى روح سادات ثم إلى روح مملكة المقربين. ثم إلى روح أسنان الرجل سيدنا أبي بكر وعمر سليمان وعلي وبقية أصحاب الكرام العظيمين من التابعين والتابعين من تبعهم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك الرحيم. وسمع إلى روح جميع أولياء الله من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساداتنا علي العربي وعشورهم وفروعهم. أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وكرامتهم وعلومهم ونفعت في ديننا آخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وكاتبنا الخزين الحبيب فؤاد بن عبد الرحمن بن علي المصور عليه رحمة الله برحمتك يا أرحم الراحمين. بشوره وروحه. ثم إلى روح شيخنا من سيدنا الحبيب منجر بن الفؤاد بن عبد الله بن علي المصور. إن شاء الله لربك الرحمة الله سبحانه وتعالى.
dijauhkan dari segala bala bencana, daripada segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah yang keji dan sebagainya, yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada beliau ilmu yang bertambah dan ilmu yang berguna yang dapat membimbing kita untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Wa niat niat salih tabaraka kulli syur ma'mul wa rasulullah alhamdulillah wa summa ila ruh sayyidina barakatina al-arif billah al-amn ma'al muslis al-imam al-habib الحبيب عمار بن محمد بن سالم بن حافظ سيد الموليس رضي الله عنه برحمتك يا ارحم الراحمين والى هذا النبي المصطفى بنية القبول وتكرر محمد صلى الله عليه وسلم والى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك صل على محمد على الورى رتبة ورفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة ورفع يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وقف المعادي واسرف ورداع يا ربي صل على محمد وقف المعادي واصرف ورداع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماعا يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا عاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هاما لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء والعين تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لبان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور تعبره من به في ذكره آذن به منانا. ورحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بذروة وثقى ومتسما بحبل الله من أنشانا. واستنشرا وارى من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان
بين تراب وبين ماء فاستبق من غفلتي أنت وكن يقظانا وعبر الآثار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تقترب من شبتي لنا في غيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد أرجت من نكاح الإله أوصانا طهر الله ما قدره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونسره وتوقيره رب العرش قد أوصانا Saya mohon pada saudara-saudara kita yang meniup trompet, mohon dengan sangat, dengan segala hormat, trompetnya jangan ditiup dulu jika berkenan. Kalau yang jauh-jauh biar aja. Kenapa? Karena sakit kepala saya sedang kambuh ini. Mudah-mudahan saya bisa hadir sampai akhir acara tanpa pingsan atau lainnya. Ya, tolong trompet, tolong di kru diberitahu jangan dengan kekasaran, dengan kelembutan, jauh-jauh apa-apa, jangan dekat-dekat di sini. Dengan hormat, dengan segala hormat. Ya, juga petasan, saya mohon yang dekat-dekat coba beri kesempatan, waktunya kan nanti tengah malam dan sekarang. Ya. Nanti kita menyingkir kok. Nanti kita menyingkir. Kalian boleh bakal petasan semau kalian. Tapi kalau masih acara ini, terus terang saja, haul wafat ayah saya almarhum itu malam 1 Januari kena serangan jantung sebab dengar petasan. Jadi saya punya semacam hikayah yang menyedihkan kalau dengar suara petasan, karena saya wafat di Yaman. Ayah saya wafat, saya di Yaman. Saya nggak hadiri jenazahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu menyakiti hati saya. Kalau saya dengar petasan, saya ingat wafatnya ayah saya di malam ini kena serangan jantung karena petasan malam tahun baru. Jadi bukan saya melarang dengan keras, enggak, menghimbau aja. Ya. Salam. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka asqal asqiya. Assalamu alayka asqal anbiya. Assalamu alayka
pesan SMS ke Guru Mulia Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafid. Saya mohon doa supaya hujan segera berhenti, karena hujan masih terus turun waktu saya sampai tadi. Sekarang udah berhenti belum? Sebentar lagi hujan akan selesai, dan beliau masih menanyakan, dijawab oleh beliau, apakah jamaah tetap di tempatnya walaupun hujan masih terus. Saya bilang jamaah tidak bergerak di tempatnya. Beliau terus memantau majelis ini, dan insya Allah nanti kita dengar sambutan beliau. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan, dan semoga hujan yang membasahi kita segera berhenti. Bila hadirat yang dimuliakan Allah, setiap tetes hujan yang mengenai tubuhmu menjadi saksi di hadapan Allah kelak. هذا وقد نشر الإله نعوده بالقدر بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لا تؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا زدت لا توانا حتى ونادى الفرع صوت وطهر الإسماء لكريم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتينا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترض جل من معط تقاصر عن عطاء مهانا لله كل ذكر وصي محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله الله الله
وسيفي ودرعي مجني أعاقب على تاليها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إثم من شاء قد كان حملت به الأم الأمينة من فهم من لها أعلى الإله مكانا من واد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا وكان يغفر موته وجهه وترى إلى الابن الغفور عيانا وهو ابن هاجم الكريم شهم بن عبد مناف بن غريم كان ووليه الحاكم شأنه وذات لا أعطي بذلك شانا واحمد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عنانا فهناك جمع الربيع الأجمعين كان للأب معوانا وحينما حملت به آمة تنتهي شيئا نسوانا وبها حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاءنا علمت به أن المعين شرف الأقوانا بالطور من في بطنها واستبشرت أن الغضب وجدت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
وزيادة أنوار من كل جهة فولاد يوم حالنا وبيد أولاد جلود والحبيب والرمان وصوانا صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله عليك أبرد الله المشفع صاحب القدر المرفع كمل نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله عليك نكست أسلام مشركين وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تدعدع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر منال لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من حولنا فضاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حضرة المحترمين para habaib, wabil khusus guru kami, pembimbing ruh kami, Habibana Munzir bin Fuad al-Musawwah, ta'ala Allah bihim, para alim ulama, hadirin hadirat
jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa di hari ini, di malam ini, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat beliau guru kami Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa bersama keluarga hampir setiap tahun hadir di tempat ini, karena kami merasa bahagia dan senang, dan kami terus akan berjuang, tidak akan pernah berhenti membela dan memperjuangkan perjuangan guru kami Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada beliau yang telah berkenan hadir, dan insyaAllah beliau berjanji kepada kami untuk dihadiri lagi majlis kami. Bahkan mudah-mudahan beliau setidaknya 2 bulan sekali bisa hadir kembali. Dan kemarin alhamdulillah ketika beliau hadir pada tanggal 18 Desember telah mengobati rasa rindu kami kaum muslimin, muslimat, pecinta majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kami terus akan berjuang dan terus menyampaikan bagaimana dakwah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sudah berada di beberapa provinsi, dan mengenai majlis Rasulullah yang ada di Jakarta ini tidak menjadi asing lagi bagi setiap penduduk muslim yang ada di Bali. Dan alhamdulillah penduduk Bali saat ini, kaum musliminnya selalu terus bertambah dan bertambah. Barangkali karena sebab adanya majlis Rasulullah, mungkin barangkali karena sebab hadirnya guru kita, guru mulia Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Kami terus berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, semoga banyak orang yang mendapatkan ilmu beliau, semoga semakin banyak orang yang mendapatkan berkah daripada doa beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazaa. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Kiai Haji Badruddin dari Denpasar Bali, pimpinan koordinator Majlis Rasulullah SAW wilayah Bali. Jadi kalau kalian ke Denpasar, ya, kalau ke Denpasar ke Bali, tidak usah repot-repot nyari majlis taklim. Ada majlis taklim di sana, ada majlis tiap ulama di sana. Sudah ada berapa wilayah Ustaz Haji Badruddin di Bali? 12 wilayah di wilayah Bali yang sudah semarak dengan tiap ulama dan cabang. Kalau saja majlis Rasulullah SAW, kali saya datang, kesemuanya datang dari 12 wilayah itu. Ya, rindu mereka, cinta mereka, walaupun minoritas muslimin, namun semangat mereka sungguh tidak reda. Malam hari ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadirin dilaporkan kisaran 600.000 muslimin muslimat, dan masih terus berdatangan dan masih terus masuk. Jadi jemaah yang di sekitar pintu tolong terus masuk, jangan di pintu, karena masih banyak ini yang masih belum sampai.
dari wilayah-wilayah luar kota juga masih banyak yang terhambat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Fadilatul Sayyid Bagir Al-Attas, mata'anallahu bihi yataqabbal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tahsinul bidayat wa nihayat. Wa sallallahu ala sayyidi sadat wa qudwatil gadat Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah sayyidi makhluqina fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi nujumul ihtida wa masabihil ihtida wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'hum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadapan guru tercinta saya, murabbi ruh saya, Syekhuna Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur, sehatkan badan beliau selalu agar bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan para guru-guru, para habaib, para ulama yang hadir bersama kita dengan imtithal amar menuruti perintah guru saya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Saya diberikan bicara di tempat ini, namun tidak pantas untuk bangun di sini karena saya hanyalah murid yang pernah belajar dengan beliau di tahun 2002, dari tahun 2000 sampai tahun 2002 bersama beliau di Darus Sa'adah pesantren di Cipayung yang dulu mudirnya langsung adalah beliau, di mana saya di sini ingin sedikit menceritakan bagaimana kokohnya perjuangan beliau dari dulu sampai detik ini, sampai kami pun yang berkisaran di masa tersebut murid-murid di situ hanyalah 36, di mana kami berjuang bersama beliau mempelajari ilmu, dan banyak hampir di antara kami yang tak punya uang untuk membayar pesantren tersebut, biaya untuk kami tinggal tersebut, tapi alhamdulillah kami masih diberikan kesempatan untuk belajar di tempat tersebut. Dan alhamdulillah, walaupun terkadang kami suka jarang melihat beliau untuk hadir bersama kami, kadang kami belajar dalam kitab Bidayah wal Hidayah bersama beliau, dididik oleh beliau, diajarkan oleh beliau bagaimana mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengetahui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengetahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami merasa rindu, merasa senang dan merasa menginginkan untuk terus bersama beliau. Tatkala sebulan penuh hampir kami menunggu beliau tidak datang ke pesantren. Kami bertanya-tanya di mana beliau, guru kami Al-Habib Munzir Al-Musawa, untuk membimbing kami, untuk mengajarkan kami. Dapatlah kami kabar bahwa beliau sedang sakit. Dan alhamdulillah, dikala kami membaca Maulid Adiyah Ulami di masa tersebut, kami sedang mahallul qiyam dan mendapatkan kabar beliau sedang sakit. Kami berkhusyuk membaca Maulid Adiyah Ulami, mengharapkan kepada Allah berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberikan kesembuhan untuk beliau. Dan alhamdulillah, di antara kami semua memejamkan mata dan melihat langsung tatkala datanglah guru kami hadir bersama kami di pertengahan maulid tersebut, dan dari situlah meneteskan air mata kerinduan kami kepada beliau, di mana beliau selalu membimbing kita ke jalan Allah, mengajak kita duduk karena Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunanul Kubra, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna haulal arsh manabiru minan nur 'alaiha aqwam libasuhum nur wa wujuhum minan nur laisu bi anbiya wala syuhada wa yaghbituhum an nabiyuna wa syuhada. Faqalu sahabah sibhun lana ya Rasulullah, faqala hum al mutahabbuna fillah wal mutajallisuna lil fillah wal mutazawwiruna fillah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, nanti di hari kiamat ada panggung-panggung yang terbuat dari cahaya Allah, ada mimbar-mimbar yang diciptakan dari cahaya Allah, dan
di atas mimbar tersebut penuh dengan orang-orang yang penuh dengan cahaya Allah. Mereka memakai baju terbuat dari cahaya Allah. Siapa mereka? Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi pun dan para syuhada pun iri dengan mereka. Maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, sifatkan kemuliaan tersebut kepada kami agar kami bisa mendapatkannya ya Rasulullah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya? Mereka adalah yang duduk mencintai Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai dengan ukhuwah bersahabat mencintai Allah. Dan yang kedua adalah orang-orang yang duduk karena Allah. Malam hari ini kita duduk karena Allah Subhanahu wa taala, karena guru-guru kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita minta kepada Allah dengan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita khususnya Al-Habib Munzir Al-Musawa diberikan kesehatan, keafiatan sampai kami bisa duduk terus karena Allah dan bersama beliau terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kami yang jauh dari mereka orang-orang yang saleh. Jangan jadikan kami jauh dari mereka orang-orang yang selalu mengingatkan kita yang hak dan yang menjauhkan kita daripada yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mereka yang saling berziarah, bertemu dengan sahabatnya karena Allah. Kita pun datang ke sini karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, mengabulkan hajat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada guru saya Al-Habib Munzir dan para habaib, dan mengharapkan nazar daripada beliau semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa yang sama-sama kita cintai. Fadilatul Sayyid Ad-Da'i ilallah Sayyid Bagir Al-Aqtas mata'ana Allah bih, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari tamu jauh kita, lebih jauh lagi dari Bali, yaitu dari Amerika Serikat, dari Florida, Amerika Serikat, Syekh Khalil, yang akan diterjemahkan oleh saudari Lulu binti Fuad Al-Musawar, Sharifah Lulu binti Fuad Al-Musawar. Walaupun beliau wanita, namun beliau siap menerjemahkan, dan mikrofon di mobil sudah siap dengan beliau, multimedia disiapkan, di-on-kan. Syekh Khalil yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just want to say that I'm very happy to be here tonight. This night is a very blessed gathering. We're gathered today and tonight to remember Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And so many people tonight here in Jakarta and in the West, they're doing things, even as Muslims, drinking, committing zina, partying all night. And you've all gathered tonight for the right reasons, to remember Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba mohon maaf jika hamba berusaha untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh saudara kita semua, Syekh Khalil dari Florida, Amerika Serikat. Beliau mengucapkan salam dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa betapa bangga dan mulianya kita semua, serta kita mendapatkan barokah yang begitu besar bahwa kita dapat berkumpul di majelis pada malam hari ini, di mana orang-orang lain yang ubud dunia justru merayakan dengan cara mereka sendiri dan hanya mengingat duniawi, sementara kita berdoa bersama dan berkumpul dalam majelis besar ini. Why they sit out there and they chase the dunya, we sit here and we chase the akhirah. We seek Allah subhanahu wa ta'ala tonight. Before I came, Habib Omar, Habib told me to tell you all that the dunya has nothing for you, that America and the West has nothing of value for you.
sebelum beliau datang ke Indonesia, dia juga sempat disampaikan oleh beberapa orang bahwa semua orang menganggap dan berkiblat kepada bangsa-bangsa Barat dan dunia Barat. Padahal Jakarta dan Indonesia dan negara kita maupun negara Yaman yang dia tinggali sekarang begitu diberkahi dengan keikhlasannya dalam Islam dan cinta penduduk kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib said, I remember saying that America in the West has nothing but the adornments of dunya, that it's like a gift, a very beautifully wrapped gift, and it's so beautiful on the outside, but then when you take this gift and you open it, there's nothing inside for you at all. It's completely empty, and chasing the dunya is going to make your life nothing but completely empty. Karena sebetulnya dunia Barat itu tidak memiliki apa yang kita impikan selama ini, apa yang kita banggakan, apa yang kita harapkan ketika kita berangkat ke sana. Ternyata semua yang ada yang kita impikan itu ada di dunia timur, ada di bangsa kita, ada di Indonesia, dan kita tidak perlu memuja dan pergi ke dunia Barat untuk mengharapkan hal-hal yang sebetulnya hanya impian belaka. I look around in the Muslim world, and I see so many of the Muslims, rather than chasing the akhirah, chasing paradise, they're chasing the dunya. And this is not befitting of a Muslim. They chase the West, especially America, from where I'm from. And while so many of us that don't Mustafa came from the West, we left dunya to try and seek akhirah. And I see so many Muslims, they're trying to chase the dunya instead of the akhirah. Saya melihat ke sekeliling saya dan saya merasakan begitu besarnya dan begitu banyaknya umat Islam yang berkumpul dan memuja dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah SAW. Sementara di bagian lain terdapat orang-orang yang memang tidak merayakannya dan mohon maaf jika saya kurang jelas dengan ucapan dari Syekh Halil. Can you speak louder a little bit? Thank you. Yes. So, I see in the Muslim world, they look towards America for everything. They see the fancy houses, the TV shows, the music, the fancy clothes, the fancy cars. They look at the women. For what? This is nothing but dunya. Ya, jika kita melihat ke dunia Barat, terutama di Amerika Serikat, yang kita lihat adalah pakaian yang mewah, yang bagus, film-film dan semua hiburan yang begitu megah terlihat di mata. Tapi sebetulnya itu semua tidak berguna, itu semua tidak ada artinya. Why should Muslims chase these things? They don't matter to us whatsoever. Why should we sit there and look at these fancy houses in the West? Why should we chase those when we have palaces in Jannah waiting for us, inshallah? Ya, karena rumah-rumah yang mewah, pakaian yang berkilauan, dan segala perhiasan dan semua yang ada di dunia ini yang terlihat di negara Barat, itu semua akan kita dapatkan jika kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Why should we sit there and look towards their fancy cars, their fancy clothes, and their music, when Rasulullah ﷺ tells us that in Jannah we'll be reclining on couches made of silk, we'll be wearing the finest clothing, and the air will smell of the finest musk. Ya, di saat kita duduk di mobil-mobil yang mewah, kemudian kita melihat segala kemewahan di mata kita, itu semua keindahan, semua pakaian yang mewah, yang bagus, apapun yang terindah di dunia ini akan kita dapatkan beribu-ribu kali lebih indah di Jannah, di surga nanti. Kita akan mengenakan busana dan pakaian yang begitu indah dan mewah, dan itu semua jauh dari apa yang kita lihat di dunia ini. We see so many people look towards the movie stars and the actors and the actresses, and they feel pulled to them physically. Yet we have a beautiful Muslim wife or a beautiful Muslim husband at home to take care of us and provide for us. And we should look at our wife, we should be pleased with Allah subhanahu wa ta'ala for giving us that person. We should treat them like a queen, because they're going to be our queen in our palace in paradise, inshallah. We should look at our husband. He's our king in dunya. He's going to be our king, sharing that palace in paradise with us.
So why do we look towards these people? They mean nothing to us. They don't care about Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan barusan, bahwa semua yang kita lihat ini, apa yang kita kenakan ini, yang kita anggap bahwa itu adalah kemewahan dan keindahan yang paling tinggi, ternyata itu semua adalah hanya pandangan dunia semata. Suatu saat, pada saat kita nanti begitu kita sebagai seorang muslim, kita meninggal dan kita masuk ke surga, bahwa itu semuanya akan ada kita dapatkan. Itu semua hanya semu, duniawi itu semu. Dan beliau merasa begitu bangga bahwa muslim, terutama di Indonesia juga, semoga kita semua merasakan hal yang sama seperti apa yang beliau rasakan sekarang. Kebanggaan menjadi seorang muslim dan beragama Islam. So like Habib Omar said, the West and the dunya means nothing to us. It's worthless. You have everything you need here in Jakarta and in Indonesia to get to the akhirah. Ya, sebagaimana beliau telah sampaikan juga sebelumnya, kemudian dia menekankan lagi sekarang bahwa negara barat, dunia barat itu bukan apa-apa. Itu tidak ada artinya sama sekali. Kita semua harus bangga sebagai muslim yang berada di Indonesia. Kita memiliki segalanya di sini. Kita memiliki imam yang baik, kita memiliki segala fasilitas untuk beragama dan beribadah dengan baik. Anywhere you go in this beautiful city, at any moment, any night, there's a maulid going on. There's dhikr going on. You could go to a class on hadith. You could go to a class of Quran and tafsir or fiqh. Any single night of the week, you could sit there and you could seek ilm. You have everything you need here. And that's why Jakarta is a blessed city. Yes, sebagian dari pengalaman beliau sendiri adalah begitu sulitnya untuk mempelajari misalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya. Sementara di sini kita memiliki segalanya. Guru kita begitu mulia dan kita memiliki banyak fasilitas untuk beribadah dengan mudah dan aman dan sejahtera dan tidak dilecehkan dan sebagainya. Sehingga disinilah sebetulnya tempat yang paling pantas untuk kita beribadah, dan jangan selalu memandang dan memuja dunia barat. I see the people of Indonesia love Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alaihi wasallam in a way that I don't think anywhere else in the Ummah experiences. You all have this big majlis. You come for these things specific for Allah subhanahu wa ta'ala, for nothing else. Sorry, can you repeat that? Can you repeat that? Yeah, I cannot hear the last part. I said that you have these large majlis here, and that you have everything you need here. Ya, maksud beliau adalah seperti yang juga beliau pernah sampaikan kepada kita semua, bahwa Rasulullah SAW juga ingin kita semua mengakui bahwa sebetulnya semua yang kita alami sekarang ini adalah sesuatu yang patut kita banggakan, patut kita muliakan. Dan seperti juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita semua, bahwa suatu saat nanti pada saat kita telah meninggal dunia dan kemudian kita masuk surga, bahwa kita semua akan memiliki segala kemuliaan yang kita anggap mungkin masih ada di dunia barat. Dia sendiri sebagai seorang non-Asia atau bukan orang Asia dan orang Amerika, dia merasakan kesulitan untuk belajar Al-Quran dan mencari guru dan sebagainya. Begitu dia datang ke sini ataupun ke Yaman, dia menemukan segalanya yang dia cari, dan dia begitu bangga dan begitu haru dengan segala yang dia dapatkan di sini. It's because of the sincerity I see of the people in Indonesia, the ikhlas that you all carry, the love you all have for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that I believe that inshallah, and when the Menti time comes, and inshallah it's in our time, I truly believe that a large portion of the believers are going to be from Indonesia because of your ikhlas, and because of your love for Rasulullah SAW, because of your sincerity to reach Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga menyampaikan bahwa dia bangga dengan penduduk di Indonesia. Dia juga berdoa untuk kita semua, dan mari kita berdoa bersama kepada junjungan kita Rasulullah SAW untuk selalu memberkahi kita dengan segala yang indah dan segala yang
beliau kagumi selama ini, dan beliau juga ingin menyampaikan bahwasanya beliau juga menganggap bahwa ini semua adalah sesuatu yang patut kita banggakan dan begitu mulia. Apa yang selama ini beliau hanya bayangkan dan beliau melihat kenyataannya seperti itu. So we should make shukr for this blessed night that Allah subhanahu wa ta'ala invited us here. So many of us are out there doing things we shouldn't, and Allah brought us here. So we should make shukr, number one, that we were invited by Allah here, and that we're Muslims. Ya, kita seharusnya bangga di negara ini, di tanah air ini, bahwa semua yang kita cari dan sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan itu semua ada di sini, dan seharusnya kita justru bangga dengan keadaan ini. Dan sorry, what was the last sentence? That we should be thankful that we are Muslim. Ya, kita harus bersyukur bahwa kita seorang Muslim. Kita harus bangga bahwa kita seorang Muslim, dan sebagai umat Islam kita harus bangga dan percaya diri dan selalu berbangga sebagai seorang Muslim. That we should pray for those who are not here tonight, and inshallah next year they will be here with us, gathering at the majlis, remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita semua mohon berdoa supaya kita bisa berkumpul lagi di tahun berikutnya, di tahun depan. Meskipun beliau tidak bermaksud untuk menyatakan kita merayakan tahun baru, tapi beliau berharap bahwa kita akan bertemu lagi, dia akan kembali ke sini, dan kita semua bisa berdoa bersama. And I pray that these gatherings go on until the end of time, and that they get bigger and bigger. And that Allah subhanahu wa ta'ala blesses Majlis Rasulullah and blesses Nabi Munzir with a long and blessed life, because we need him and we love him. Dan saya berdoa semoga semua kita, jika kita berdoa bersama untuk juga kesembuhan dan kesehatan Habibana Munzir Al-Musawa, semoga beliau selalu sehat dan bisa memimpin kita semua. Dan semoga kita semua juga bisa dalam suatu keadaan yang sehat walafiat, sehingga selalu bisa hadir di majlis ini. And I pray that when Mehdi comes, each and every one of you is a believer and you're under the flag of Rasulullah. And Habib Munzir is your general leading you to Jannah, inshallah. Dan saya juga berdoa semoga kita semua selalu berada dalam kursi hidayat, dan kemudian juga dengan kamu orang Islam, kita orang Islam, dan saya sangat senang sekali dan senang berjumpa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Khalil dari Pemuda Amerika Serikat yang telah menyampaikan sambutan di malam hari ini, juga pada tadi sudah disampaikan oleh Habib Besar Da'i Allah Al-Habib Bakir bin Yahya Mata'ala Habib, dan juga sudah sambutan dari Kiai Haji Syarifudin dari Denpasar Bali, dan juga tadi telah diterjemahkan penyampaian dari Syekh Khalil oleh kakak saya, kakak kandung saya, Syarifah Lulu binti Fatimah saya, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah. Selanjutnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan mendengarkan sambutan dari Syekh Asadullah Ayyub dari Amerika Serikat. Dan ini adalah acara sambutan beliau yang ingin hadir ke acara ini tapi berhalangan hadir, maka beliau memberikan sambutan secara rekaman 3 atau 4 menit. Nanti terjemahannya sudah ditranslate oleh kakak saya, akan saya bacakan. Setelah itu kita akan dengarkan sambutan dari guru mulia Musnid Al-Arif Bilal Habib Umar bin Hafid. Untuk bagian multimedia segera ditayangkan sambutan dari
Syekh Asadullah Ayyub dari Amerika Serikat. Nanti setelah selesai baru saya terjemahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahdana al-hada din al-Islam. My name is Asadullah Ayyub. I'm from America, and I've come here to read fi Hadramaut in Yemen to understand this beautiful religion that Allah has given to us, to understand more about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we know that through the beginning of time, Allah Azza wa Jal, He has sent down for us Anbiya, some of them Ibrahim, Musa, alayhi salam, Isa, and finally, for the khatam of the Anbiya, He sent down to us Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. And I wanted to say to you guys from the very beginning that I wish that I was in your shoes. I became a Muslim or heard the very first Quran when I was 27 years old. I became Muslim when I was 30 years old. And the benefits that I found in Islam, and the reality that you get, you cannot find it anywhere else. And for people like me, when we become Muslim, we have to leave the West. We know that most people in the world are trying to get to the West because they believe that there is something in the West for them. And yet we found everything that we need here in the Middle East, here sitting with you, studying with them, learning the Arabic language. And we're looking at the benefits that you have just from one small little condition that you have in Islam, one shurut. You realize the huge blessing that you will have, all the calamities and all the problems that it would save you from, just from understanding, just from studying, just from believing in this religion. And I give you this advice, that I wish that I was you guys. I wish that I was there with you guys. When you were born, you used to read the Quran, and you understood how to pray. I wish that I was in your shoes. Because everything that I've tried to receive has been a struggle since I became Muslim. Trying to find teachers, and these things are all available to you in your country. And so I give you this advice, that hold on to what you have, and that the grass is not greener on the other side, and that just because it is beautiful doesn't always mean that it lasts. And just because it moves or because it's entertaining doesn't mean that there's anything fulfilling in it. And I just want to thank you for giving me this opportunity to speak to you guys. And have a happy New Year. And I hope to see you guys in your country soon, inshallah. So, saudara-saudaraku yang muliakan, tadi yang menyampaikan tausiah itu diinstruksikan oleh guru mulia kita, Muslim Al-Arif Bilal Habib Umar bin Hafid, untuk memberikan sambutan kepada kita juga, karena beliau itu saudara Asadullah Ayyub. Beliau itu baru masuk Islam dan sedang menimba ilmu di Hadramaut, Kota Tarim, Yaman Selatan, bersama guru mulia kita. Dia mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asadullah Ayub dari Amerika. Saya datang ke Yaman, ke Hadramaut dari Yaman Selatan untuk belajar tentang keindahan Islam yang telah Allah berikan kepada kita dan untuk lebih mengerti tentang Rasulullah SAW. Dan kita mengetahui bahwasanya dari awal waktu Allah telah mengutus para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga penutup para nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dan ingin ku sampaikan dari awal bahwasanya aku berharap ada di posisi kalian. Saya mendengar untuk pertama kalinya ayat-ayat Al-Quran saat saya berumur 27 tahun, menjadi muslim saat berumur 30 tahun, dan keuntungan yang saya peroleh dari Islam berupa realita, yaitu kenyataan yang tidak bisa dia dapatkan di tempat lain. Dan untuk orang seperti saya yang telah memeluk Islam, hendaklah meninggalkan ajaran dunia barat. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar orang di dunia sangat ingin mengikuti ajaran dunia barat, karena mereka mempercayai bahwasanya mereka akan mendapatkan sesuatu dari dunia barat. Kenyataannya, semua yang saya butuhkan, semua yang saya dapatkan di sini dengan duduk bersama para guru-guru mulia, mengambil ilmu daripadanya, menjadi dai, dan banyak keuntungan yang bisa kalian dapat. Kalian akan merasakan keberkahan yang begitu besar daripadanya, yang menghapus segala bencana dan masalah dari dirimu dengan hanya memahami, mempelajari, dan meyakini ajaran agama ini. Dan saya memberi kalian nasihat, sekedar nasihat. Saya berharap saya di posisi kalian. Saya berharap ada bersama kalian, membaca Al-Quran. Kalian mengerti bagaimana berdoa. Saya berharap ada di posisi kalian, karena segala sesuatu yang saya dapatkan selalu melalui perjuangan sejak saya menjadi muslim. Saya berusaha mencari guru. Setidaknya segala sesuatu begitu mudah didapatkan di negara kalian. Jadi saya memberi nasihat kepada kalian, berpegang teguhlah atas apa yang kalian miliki, karena suatu hal lain yang belum diketahui belum tentu baik, dan belum tentu yang terlihat bagus bisa bertahan lama, dan sesuatu yang terlihat menghibur belum tentu berguna. Terakhir, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan selamat tahun baru Masehi. Penuh saya berharap bisa bertemu kalian di Indonesia, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hadirin hadirat, masih hujan nggak? Masih? Hujan rahmat atau hujan air? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita dengarkan sambutan khusus dari guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Habib Umar bin Hafidh dari Darul Mustafa dari Hadramaut, dan beliau akan menyampaikan sambutan kepada kita. Silakan multimedia untuk menampilkan sambutan beliau. Sambutan beliau ini bukan secara langsung. Karena apa? Karena dirisaukan sinyal yang naik turun, terbukti-buktinya kemudian kalau begini sinyal kita drop, akhirnya putus-putus nanti. Jadi beliau merekam sambutan khusus untuk kita beberapa menit saja. Dengan lemah lembutnya beliau mengatakan, saya akan berikan sambutan secara rekaman saja supaya tidak putus-putus untuk yang berzikir di malam 1 Januari. Silakan multimedia ditampilkan sambutan guru mulia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu
والسلام على سيد النبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى إخواننا من شباب الإسلام وأهل الملة وخصوصا المجتمعين في هذا المجمع في هذه الليلة عند استقبال عام جديد من الأعوام الميلادية بالتقويم الشمسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله الذي جمعكم على ما ينفع، فإن جميع اجتماعات العالم وما يحصل من كل اجتماع في أي بقعة من بقاع الأرض يذهب وينتهي وأصحابه، ولكن النتائج كثيرة الاختلاف. فما كان من اجتماع يحمل ذكر الله وذكر رسوله وأنبيائه وملائكته والصالحين ويفيد الأمة بصلاح قلوبهم وأبدانهم ومعاشهم ومعادهم، إن هذه الاجتماعات عظيمة النفع كثيرة العائدة بالخير والبركة على الناس في حياتهم وبعد مماتهم، خيرها يبقى ونتائجها نعيم وارتفاع درجة لجنه نجاة من نار ومن غضب للجبار لا يطيبه أحد ومن عذاب شديد. وقد جعل الله تعالى في الاجتماعات أكبر الآثار حتى أنه جند جنودا من الملائكة أن يتخيروا من بين اجتماعات الأرض ما كان من اجتماع على ذكره سبحانه وتعالى. وقال الله بخير خلقه وأعظم أنبيائه وخاتم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والنظرة إلى الأنبياء والمرسلين علمنا القرآن أنهم أصفياء الله وخيرته، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقال تعالى عنهم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مثل سيدنا عيسى روح الله تعالى وكلمتها التي ألقاها إلى مريم، اعتنى الله بذكر قصته في الكتاب العزيز وأمرنا بذكرها، وأنزل سورة سماها باسم أم سيدنا عيسى، سماها سورة مريم. قال فيها: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وشرح لنا قصة الولادة إلى المعجزات والإرهاصات التي أجراها الله تعالى على يد مريم وعلى يد عيسى بن مريم عليه السلام عند خروجه من بطن أمه. فقراءتنا لأخبار الأنبياء بالوجه الصحيح يثبت عقولنا على فكر صحيح وقدامنا على سلوك صحيح. وعند تدخل الإنسان بهواه في شؤون ما أبدى الله من في هذه الحياة فتصبح قراءته على وجه غير صحيح، يؤثر ذلك فيثمر فكرا غير صحيح وسلوكا على قدم غير مستقيم. كذلك ينبغي أن نعتني بمثل هذه المجامع ونغتنم أعمارنا، ونحمد الله الذي جمعنا في موطن فيه نتبصر وفيه نتذكر وفيه تتروح أرواحنا وننال نصيبا من الأنس والانبساط، مع ذلك كل متصل بقرب من الله وبنعيم في الدار الآخرة. فما أعظم هذه الملة التي عليها جميع الأنبياء والمرسلين إلى ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم ملة إرادة الله وإيثار الله على ما سواه والاستعداد للرضا، هي ملة السعادة على وجه الحقيقة. بارك الله في جميعكم، وأمد الله السيد مدير المساواة والعافية التامة والعلم
العلماء الذين لديكم والداعين إلى الله تعالى بينكم وقال الله أعماركم في عواقب وأعلمهم رشد وبارك اجتماعكم وعندهم تكونون جنودا لله بمعرفتكم قدر الملك والعمر وحسن صرفه فيما يرضي عنكم خالقكم وخالق العمر لكم لتربحوا عليه لا ليربح عليكم ثبت الله أقدامكم وأخذ بأيديكم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وازدادوا إيمانا واعملوا بالصالحات تحوزون النجاة الأبدية بحقيقة حق قول ما قال مولانا الحق والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dijelaskan oleh guru mulia kita Al-Arif Billah Musnid Al-Habib Umar bin Hafidh, segala puji hadirat Allah Subhanahu wa taala sang pemilik alam semesta. Mudah-mudahan Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi-nabi dan rasul di antara mereka dan setiap keluarga mereka dan sahabat-sahabat mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Amma ba'du, kepada hadirat saudara-saudariku pemuda-pemudi Islam dan pemeluk agama ini, khususnya yang berkumpul pada perkumpulan ini di malam hari ini dalam rangka menyambut perhitungan malam tahun baru dari tahun Masehi dengan perhitungan Syamsiyah atau perhitungan perputaran matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah yang telah mengumpulkanmu dalam perkumpulan yang bermanfaat, karena sesungguhnya seluruh perkumpulan-perkumpulan di dunia dan apa yang dihasilkan dari masing-masing setiap perkumpulan tersebut di belahan muka bumi, kesemua akan pergi dan berakhir perkumpulan-perkumpulan tersebut. Kan tapi hasil-hasil perkumpulan tersebut terdapat banyak perbedaan. Maka perkumpulan yang padanya zikrullah, menyeru Allah, mengingat Allah, mengingat Rasulullah dan mengingat para nabi dan malaikat-malaikatnya dan mengingat dan membahas mengenai orang-orang salihin, maka sungguh membawa faedah kepada umat manusia dalam membenahi hati sanubari mereka, tubuh mereka, kehidupan mereka, dunia dan akhirat. Maka sungguhnya perkumpulan ini memiliki manfaat yang agung, banyak menghasilkan kebaikan dan keberkahan pada manusia dalam kehidupan mereka dan setelah kematian mereka. Dan dari kemuliaan perkumpulan ini akan kekal dan abadi, dan hasil yang didapatkan adalah kenikmatan-kenikmatan dan diangkatnya derajat di surga dan keselamatan dari api neraka dan dari kemurkaan Al-Jabbar yang tidak siapapun mampu menahan kemurkaannya dari siksa yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hasil terbesar dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini, sehingga Dia Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan dari para malaikatnya Subhanahu wa taala ke perkumpulan-perkumpulan yang ada di muka bumi untuk memilih perkumpulan yang didasari atas dasar zikrullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada sebaik-baik ciptaannya dan seagung-agung dari nabi-nabinya serta penutup dari para rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Surat Al-Kahfi ayat 28. Dan
pandanglah terhadap para nabi dan rasul, dan pandangan terhadap para nabi dan rasul. Al-Quran telah mengajarkan kita bahwa mereka adalah pilihan terbaik Allah dan pilihannya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Demikian firman Allah. Dan juga Allah berfirman, dan telah datang kepadamu dari berita-berita para rasul. Dan Allah telah berfirman tentang mereka, dan sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka, para nabi itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, seperti Nabi Isa alaihissalam yang diberikan julukan ruhnya dan pembawa kalimatnya yang dianugerahkan kepada Maryam. Allah mengingatkan kita dengan menceritakan kisahnya Nabi Isa di dalam Al-Quran yang mulia, memerintahkan kita untuk mengingatnya dan menurunkan surat dengan nama ibunda Nabi Isa yang dinamakan surat Maryam. Allah berfirman di dalamnya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke sudut timur tempat khalwatnya, maka ia mengambil tabir yang melindunginya dari mereka, dan menjelaskan kepada kita kisah-kisah kelahirannya, sampai kepada mukjizatnya, sampai kepada ujian-ujian dan hal-hal yang Allah berikan terhadap Sayyidatuna Maryam dan Nabi Isa bin Maryam ketika lahir dari perut ibunya. Maka pembacaan atau pembelajaran kita tentang kabar-kabar para nabi dengan cara yang benar akan meneguhkan akal-akal kita terhadap pemikiran yang benar dan meneguhkan jejak kita dalam perjalanan yang lurus. Dan ketika seorang dengan hawa nafsunya memasuki apa yang Allah perlihatkan atau anugerahkan dalam kehidupan ini, maka pembacaan orang tersebut akan disadari dengan dasar yang tidak benar, yang akan mengakibatkan dan menghasilkan pemikiran yang tidak benar. Dia akan berjalan dengan jalan yang tidak lurus. Begitu juga sepatutnya bagi kita untuk perhatikan perkumpulan-perkumpulan mulia seperti ini dan memanfaatkan usia-usia kita dan memuji Allah yang telah mengumpulkan kita dalam tempat yang mana di dalamnya kita saling menasihati, saling mengingatkan dan memberikan ketenangan kepada arwah-arwah kita, ruh-ruh kita memperoleh bagian dari ketenangan dan keluasan. Dan dengan itu semua berhubungan dengan kedekatan kepada Allah dan kenikmatan di akhirat kelak, maka betapa agungnya agama ini yang mana seluruh nabi dan rasul sampai kepada penutup mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang mengharapkan Allah dan mengutamakan dan mementingkan Allah atas apa-apa selainnya dan mempersiapkan pertemuan dengan Allah, yaitu agama kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kalian dan memanjangkan usia Sayyid Munzir Al-Musawa dengan kesehatan yang sempurna, dan kepada seluruh ulama yang ada di antara kalian, para dai, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan usia mereka dengan kesehatan dan mengilhamkan mereka dengan petunjuk yang lurus dan memberkahi perkumpulan kalian. Dan kalian jadilah pasukan Allah dengan pengetahuan kalian mengenai keutamaan waktu dan usia, dan mempergunakan sebaik-baiknya di dalam keridhaan Sang Pencipta kalian dan Sang Pencipta umur untuk kalian Jalla Jalaluh, agar kalian mendapat keuntungan darinya. Sesekali bukan Dia Subhanahu wa taala mengambil keuntungan dari kalian. Mudah-mudahan Allah meneguhkan jejak kalian dan menolong kalian. Salinglah engkau menasihati dalam kebenaran, salinglah menasihati dalam kesabaran, dan tingkatkan keimananmu dan berbuatlah kebaikan, maka kalian akan memperoleh kesuksesan yang abadi dengan hakikatnya. Maka jalankan dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan Sang Pemilik kita demi masa
wal 'ashr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, dan mengerjakan salat, wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Dan kami mengirimkan kata sambutan, aku mengirimkan kata sambutan ini dari Darul Mustafa, dari Hadramaut Yaman, untuk menyambut kalian dan menyambung kalian dan menjadi ikatan keimanan di antaraku dan kalian untuk saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Dan juga telah hadir pula di Darul Mustafa salah satu saudara kita dari Amerika yang dahulu agama Nasrani, kemudian dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam yang merupakan agama